Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat pada pembelajaran daring kita. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan. Nanti kedepannya anak-anak akan PAT ya, penilaian akhir tahun. Jadi dipersiapkan itu benar-benar kelas 2 nanti naik ke kelas 3. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kalian lakukan di semester 2 ini nanti menjadi kondite sebagai berhak, layak atau tidaknya kalian naik ke kelas 3. Jadi sangat benar-benar dimanfaatkan di semester 2 ini. Yang kemarin-kemarin semester 1 itu mungkin pemanasan atau penyesuaian pada awal pembelajaran daring di masa pandemi. Yang kemarin ulangan itu banyak yang bolong, apalagi tugasnya ulangan aja bolong, apalagi cuman tugas. Nah, di semester 2 ini diperbaiki budaya seperti itu. Walaupun pembelajarannya daring ini banyak kemakluman, kalian bisa kemakluman itu bisa kalian gunakan, kalian bisa bersembunyi di balik kondisi geografis lah, atau jaringan jaringan sinyal lah. Tapi di semester 2 ini tidak bisa seperti itu lagi, karena semester penentuan yang nantinya kalian itu naik atau tidaknya di kelas 3. Jadi harus lebih serius lagi. Nah, kita awali pembelajaran daring kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas materi IPS kelas 2 semester 2 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah harapannya santri itu dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Nah, jadi kalian pada kelas 7 itu sudah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu kan banyak tuh, bermacam-macam dan selalu bertambah, baik jumlah maupun kualitasnya. Jadi kebutuhan itu selalu bertambah. Nah, kalian bisa hitung tuh jumlah barang yang kalian gunakan setiap hari. Banyak tuh ya. Dari peralatan kebersihan banyak tuh, ada sampo, cuci muka, sabun, dan lain-lain. Nah, mungkin shock tuh kalian, dalam satu hari itu banyak tuh puluhan barang untuk dikonsumsi, puluhan tuh. Nah, tentunya barang yang kalian konsumsi itu beda pasti dengan konsumsi yang dikonsumsi oleh orang lain. Nah, itu artinya menunjukkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia itu berbeda dan beraneka macamnya. Nah, yang harus kalian ketahui anak-anak semua, bahwa faktor ruang itu menentukan tindakan seseorang itu sebagai konsumen. Faktor ruang. Nah, masyarakat kota misalkan itu memiliki perilaku konsumsi yang pastinya berbeda kalau dibandingkan dengan masyarakat desa, pegunungan, atau masyarakat di daerah pesisir pantai. Nah, perilaku konsumsinya itu berbeda. Nah, demikian pula tindakan atau perilaku itu dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Nah, dilihat dari fungsinya, sebagai konsumen tuh, masyarakat kota itu lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar modern atau penawarannya itu banyak.
seperti supermarket, hipermarket, atau dan lain-lain. Jadi artinya dia mengarah kepada konsumtif. Nah, itu konsumtif. Karena banyak penawarannya. Dari mana? Dari pasar-pasar modern itu. Nah, berbeda dengan perilaku masyarakat di daerah, di desa, gunung, yang biasanya pendapatannya rendah. Ini kita berbicara tentang general. Ya banyak ya. Banyak juga masyarakat kota yang pendapatannya rendah dan banyak juga masyarakat desa yang pendapatannya tinggi. Ini kita tanpa mengecilkan kemampuan antara membandingkan antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Gitu. Nah, bedanya dengan desa itu tadi karena akses jalan kurang baik. Jadi pendistribusian barang atau jasa itu kurang lancar, itu jelas. Kemudian penawarannya itu tidak banyak. Jadi pasar-pasar di sana yang menawarkan barang-barang itu tidak sebanyak kayak di kota. Itu. Di contoh nih di Yogyakarta misalkan. Barang-barang penawaran yang ada di Jogja kota dengan di daerah Gunung Kidul itu pasti berbeda. Misalkan di daerah Gunung Kidul, di daerah pelosok itu ada di suatu kecamatan X misalkan pelosok itu, dia kalau mencari suatu barang tertentu dia akan pergi ke kotanya di Gunung Kidul itu di daerah mana ya kotanya itu, ya kota lah intinya lah. Nah, kota di daerah Wonosari ya, Wonosari. Nah, Wonosari. Nah, itu dia kota itu. Nah, dia akan lari ke sana. Tuh. Jadi penawarannya itu berbeda antara di daerah desa dengan daerah kota. Nah, akibatnya masyarakat desa, misalkan daerah pegunungan, pesisir itu akan lebih sedikit membeli barang dan jasa. Jauh tuh. Kalaupun ada ya tidak banyak variasinya. Nah, barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar itu dihasilkan oleh manusia itu sendiri dan hanya sebagian kecil yang disediakan langsung oleh alam. Nah, oleh karena itu manusia itu harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang biasa disebut dengan istilah produksi. Nah, gitu ya. Jadi setiap ruang itu memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan antara satu dengan yang lain. Tadi dicontohkan ada desa dengan kota, dataran tinggi dengan dataran rendah. Gitu. Nah, negara kita itu Indonesia itu memiliki potensi sumber daya alam yang besar, banyak itu. Keanekaragaman hayatinya itu beraneka. Negara Indonesia itu kan negara tropis, punya banyak pulau, lautan luas, punya kekayaan alam yang banyak. Di daratan suhu curah hujannya tinggi, memungkinkan itu penduduk menanam. Jadi dari sektor agraris banyak macam barang yang dihasilkan dari pertanian dan perkebunan. Nah, curah hujan yang tinggi itu menjamin tuh ketersediaan air tuh untuk kepentingan apa? Budidaya ikan darat misalnya. Macam-macam perikanan di Indonesia itu kan. Nah, Indonesia juga punya laut yang luas tuh, garis pantainya panjang. Potensi ikannya banyak, saking banyaknya dicuri, ya kan? Nah, di samping itu ditemukan pula berbagai jenis bahan tambang. Nah, barang tambang baik di darat maupun di dasar laut. Nah, sepanjang pesisir, nah itu juga banyak terdapat kekayaan alam berupa terumbu karang, rumput laut. Nah, itu bisa digunakan untuk dikembangkan untuk kepentingan wisata. Nah, Indonesia itu memiliki terumbu karang terluas di dunia. Tuh. Tidak hanya luas tapi juga beragam. Nah, itu. Nah, tadi ya
di Indonesia itu selain punya kekayaan laut, tanah, air, itu tadi Indonesia itu punya kandungan sumber daya alam mineral dan juga ada hasil hutan juga. Nah, slide selanjutnya menampilkan adanya persebaran barang tambang atau sumber daya alam tambang di pulau dan di provinsi. Contohnya di sini nih, ada di slide yang anak-anak sekarang perhatikan. Itu ada di Pulau Sumatera, ada di, misalkan saya ambil contoh satu saja ya. Misalkan pada provinsi Aceh. Nah, sumber daya alamnya terdiri dari semen, pupuk, minyak, perak. Nah, itu. Jadi di situ ada provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung. Nah, antara berbeda provinsi itu memiliki sumber daya alam yang berbeda pula. Tadi ya, kembali ke slide awal bahwa kondisi itu dipengaruhi oleh ruang yang memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Gitu. Kemudian ada di Jawa, ada di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur. Contoh di DIY ini ada potensi batik, rokok, cerutu, emas, perak, kosmetik. Bali ada tenun, Nusa Tenggara khususnya Nusa Tenggara Timur ada semen, mangan, minyak cendana. Kemudian di Kalimantan contohnya ada Kalimantan Barat, itu ada bauksit, intan, minyak kelapa, ada rotan, ada karet. Kemudian di Sulawesi ada di Provinsi Gorontalo ada emas, tembaga, tekstil, kayu. Kemudian di Maluku ada Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara ada minyak bumi, nikel, minyak kayu putih, ada asbes, dan terakhir di Pulau Papua ada Papua Barat, Provinsi Papua Barat, dia penghasil minyak bumi, ada kayu gelondongan tuh, kayu lapis, emas, perak, aluminium, asbes, dan tembaga. Jadi berbeda antara satu dengan yang lain, daerah satu, ruang satu dengan ruang yang lain memiliki keanekaragaman yang berbeda karena bergantung pada karakteristik. Karakteristiknya itu apa tadi? Ada faktor klimatik yang berbeda. Faktor klimatik terdiri dari apa? Ada curah hujan, ada suhu, ada tekanan udara. Nah, itu. Kemudian ada faktor edafiknya, faktor kondisi tanahnya. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi potensi sumber daya alamnya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan anak semua sedekat ini? Anak-anak bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar atau bisa chat Jabri ke WA saya. Nanti kita bisa diskusi bersama. Bebas mau bertanya terkait materi yang belum jelas ataupun kesulitan belajar, nanti kita bisa diskusikan bersama untuk mendapatkan solusi. Begitu. Bebas, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, selanjutnya itu tabel-tabel tadi itu kan terlihat tuh bahwa sebaran sumber daya alam mineral tuh antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Jadi suatu daerah itu dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang, tapi daerah lain itu juga bisa dikenal sebagai penghasil hutan atau pertanian. Nah, ini terjadi karena perbedaan keadaan geografis masing-masing daerah. Nah, setiap daerah Indonesia itu memiliki SDA yang beragam. Ada yang punya tadi ya kelapa sawit, ada juga yang punya emas. Nah, tapi ada juga ya minim, jadi ada plus minus antara daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, perbedaan potensi ini kemudian mengakibatkan adanya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas interaksi atau aktivitas interaksinya dalam bentuk perdagangan. Nah, perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Nah, jadi perbedaan potensi daerah itu
bisa terjadi juga karena ada perbedaan teknologi. Nah, maka setiap daerah itu memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Nah, ini contoh nih, contoh. Contoh Lampung itu apa? Lampung itu terkenal apa ya? Lampung kopi. Lampung kopi. Nah, memproduksi kopi. Sedangkan di Jawa Barat memproduksi beras. Nah, Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Nah, demikian pula Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Lampung keunggulan komparatifnya dalam memproduksi kopi dan Jawa Barat keunggulan komparatifnya adalah memproduksi beras. Nah, dalam ilmu ekonomi itu, perdagangan kedua daerah itu akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Nah, itu. Nah, keuntungan dari pertukaran sumber daya ini itu menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar ruang berupa kegiatan perdagangan itu tadi. Masing-masing daerah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan tetapi juga mendapatkan keuntungan dari produksi yang menjadi unggulan daerahnya. Nah, untuk kepentingan tersebut itu maka diperlukan kerjasama tuh antara daerah mengingat adanya perbedaan dan keterbatasan dari sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Jadi tadi Lampung itu memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Nah, maka dari keunggulan komparatif itu akan dilakukan kegiatan perdagangan. Lampung tidak akan memproduksi beras karena tidak efisien. Begitu juga dengan Jawa Barat, dia tidak akan memproduksi kopi, tidak efisien. Karena tidak efisien, misalkan tidak sesuai tuh, misalkan maksud tidak efisien itu misalkan tidak sesuai. Lampung tidak sesuai untuk beras misalkan ya. Karena ini berkaitan dengan keunggulan komparatif. Jadi, kenapa tidak efisien? Misalkan dari ketinggian tanahnya, ketinggian lerengnya, jenis tanahnya, jika dia dipaksakan untuk menanam beras maka hasilnya itu akan kecil atau tidak ada hasilnya malahan. Sedangkan Jawa Barat itu juga karena daerahnya tidak sesuai, ketinggian lahannya, kemiringannya tidak sesuai, suhunya, curah hujannya, jenis tanahnya, nah maka dia tidak sesuai untuk menanam kopi. Jika dipaksakan maka hasilnya akan buruk. Nah, maka ya supaya terjadi efisiensi maka diadakanlah kegiatan perdagangan. Jadi karena itu tadi setiap daerah itu memiliki kondisi atau karakteristik yang berbeda-beda. Ada keunggulan, ada keterbatasan. Gitu. Nah, pada gilirannya suatu perdagangan ini karena ada perbedaan keunggulan dan keterbatasan di setiap daerah itu, harapannya daerah itu dapat menyokong dengan daerah yang lain yang kekurangan. Nah, ini artinya ini pandangan kedepannya itu mempererat integrasi antar di daerah Indonesia yang gilirannya itu apa ya, menghasilkan persatuan dan kesatuan. Begitu kira-kira. Nah, itu ya. Begitu materi yang sangat singkat, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap mentaati protokol kesehatan, selalu pakai masker jika bepergian, selalu cuci tangan, terus sebelum berkumpul dengan keluarga dari keluar-keluar cuci-cuci dulu, mandi-mandi dulu, pakaiannya diganti dengan pakaian yang bersih, baru berkumpul dengan keluarga. Begitu ya, semoga selalu sehat, selalu tetap semangat dalam belajar walaupun masa pandemi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.